Video ini membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin di MI, MTS, MA, MAK mencakup 1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di MI, MTS, MA, MAK. 2. Proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di MI, MTS, MA, MAK. 3. Beban proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin di madrasah. Sebelum lanjut, kita intro dulu. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di madrasah. Bagi yang belum silahkan simak video sebelumnya. 1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di MI, MTS, MA, MAK. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada MI, MTS, MA, MAK mengambil alokasi waktu 20–30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek yang lain. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan secara terpisah atau terpadu dengan pembelajaran berbasis proyek lainnya. Pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama waktunya. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sebagai berikut. 1. Hidup berkelanjutan. Tema ini bertujuan agar peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang, dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan umat manusia dan generasi penerus. 2. Kearifan lokal. Tema ini bertujuan agar peserta didik memahami keragaman tradisi, budaya dan kearifan lokal yang beragam yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Peserta didik membangun rasa ingin tahu melalui pendekatan inquiry dan eksplorasi budaya dan kearifan lokal serta berperan untuk menjaga kelestariannya. Tema ini bertujuan agar peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal atau daerah berkembang seperti yang ada, mempelajari konsep dan nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupannya. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini bertujuan agar peserta didik memahami perbedaan suku, ras, agama dan budaya di Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Setiap peserta didik menerima keragaman sebagai kekayaan bangsa. Peserta didik dapat mempromosikan kekayaan budaya bangsa, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghindarkan terjadinya konflik dan kekerasan. 4. Bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya merupakan amanat para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka. Tema ini bertujuan agar peserta didik memahami bahwa pembangunan itu menyangkut aspek jiwa dan raga. Jiwa yang sehat ada di tubuh yang sehat. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being, perundungan atau bullying, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Memahami akan adanya kehidupan akhirat atau yaumul hisab yang terefleksi menjadi manusia yang taat beragama dan taat pada negara. 5. Demokrasi Pancasila. Tema ini bertujuan agar peserta didik memahami demokrasi secara umum dan demokrasi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur sila keempat. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan dengan suara terbanyak sebagai pilihan berikutnya. Menerima keputusan yang diambil dari proses yang demokratis dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Peserta didik juga memahami makna dan peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila.
Melalui pembelajaran demokrasi, peserta didik merefleksikan dan memahami tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi madrasah, dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Tema ini bertujuan agar peserta didik melatih untuk memiliki kecakapan bernalar kritis, kreatif dan inovatif untuk mencipta produk berbasis teknologi guna memudahkan aktivitas diri dan berempati untuk masyarakat sekitar berdasarkan karyanya. Peserta didik terus-menerus mengembangkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Peserta didik menerapkan teknologi dan mensinergikan aspek sosial untuk membangun budaya smart society dalam membangun NKRI dan rasa cinta tanah air. 7. Kewirausahaan. Tema ini bertujuan agar peserta didik mengidentifikasikan potensi ekonomi lokal dan upaya-upaya untuk mengembangkannya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan kewirausahaan dapat menumbuhkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Tema ini ditujukan untuk jenjang MI, MTS, MA, karena jenjang MAK sudah memiliki mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan menuju pelajar yang berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang MAK. 8. Kebekerjaan. Tema ini bertujuan agar peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang MAK. Selanjutnya, madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama itu menjadi tema yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin di MI, MTS, MA, MAK. Pada MI, MTS, MA, MAK, proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin mengambil alokasi waktu 20–30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun dan tak terpisahkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek yang lain. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan secara terpisah atau terpadu dengan pembelajaran berbasis proyek lainnya. Pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama waktunya. Proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin di MI, MTS, MA, MAK, difokuskan pada penanaman moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan dalam mendukung sikap moderat. Pembiasaan dibentuk dengan pengkondisian suasana pembelajaran yang mengutamakan proses pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, yang dilakukan melalui proses bersungguh-sungguh. Memerangi hawa nafsu, mujahadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melatih jiwa dalam melawan kecenderungan yang buruk, riyadah. Kementerian Agama menetapkan tema-tema utama untuk dirumuskan menjadi tema turunan oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin yang dapat dipilih dari nilai-nilai moderasi beragama oleh satuan pendidikan sebagai berikut. 1. Berkeadaban, ta'adub, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. 2. Keteladanan, qudwah, yaitu kepeloporan, panutan, inspirator dan tuntunan. Sehingga dapat diartikan sebagai sikap inspiratif menjadi pelopor kebaikan untuk kebaikan bersama. 3. Kewarganegaraan dan kebangsaan, mu'atanah, yaitu sikap menerima keberadaan agama yang dibuktikan dengan sikap dan perilaku nasionalisme, yang harus dimiliki warga negara yang meliputi keharusan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia. 4. Mengambil jalan tengah, tawasud,
yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama, ifra'ah, dan juga tidak mengurangi atau abai terhadap ajaran agama. Tafri. 5. Berimbang, tawa'azun, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara penyimpangan, inhiraf, dan perbedaan, ikhtilaf. 6. Lurus dan tegas, itidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. 7. Kesetaraan, musa'awah, yaitu persamaan, tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal-usul seseorang. 8. Musyawarah, syura, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. 9. Toleransi, tasa'amuh, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. 10. Dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikaar, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Selanjutnya madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama itu menjadi tema yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar siswa. 3. Beban proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin di madrasah. Beban proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin dalam 1 tahun ajaran. Adapun proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya 2 proyek dengan 2 tema berbeda di MI. 3 proyek dengan 3 tema berbeda di MTS dan MA kelas 10. 2 proyek dengan 2 tema berbeda di kelas 11 dan 12 MA. 3 proyek dengan 2 tema pilihan, dan 1 tema kebekerjaan di kelas 10. 2 proyek dengan 1 tema pilihan, dan 1 tema kebekerjaan di kelas 11. Dan 1 proyek dengan tema kebekerjaan di kelas 12 MAK. Untuk MAK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin dapat dilaksanakan secara terpadu. Berkolaborasi dengan mitra dunia kerja, atau dengan komunitas, organisasi dan organisasi keagamaan serta masyarakat. Sekian pembahasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin di MI, MTS, MA, MAK. Pada video selanjutnya, kita akan bahas tentang perangkat ajar, modul dan buku teks. Profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin di madrasah. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman, agar mereka tahu apa yang Anda tahu.